setiap pagi murid-murid harus mencium tangannya anak-anak dari kalangan Ba'alawi. Jadi ini sangat berbahaya. Ini sama-sama orang Arabnya. Lah terus, seandainya ada anak-anak dari pribumi Nusantara ikut belajar di madrasahnya, pasti lebih malah disuruh sujud nyembah malah loe nemen. Nah inilah yang tidak disetujui. Akhirnya apa jawaban dari Syekh Muhammad As-Surqati? Beda kastanya. Ba'alawi itu karena Sayyid katanya, Syarif katanya, Habib katanya. Yang akhirnya ini Syekh Ahmad As-Surqati mau diperalat untuk membela kepentingan mereka. Tapi sejak dulu lah ya. Oleh sebab itu dia wajar niru leluhurnya dulu begitu. Selama ini kita sering mendengar informasi yang keluar dari internal Ba'alawi saja. Sejarah tentang datangnya Islam, masuknya agama Islam ke Nusantara, lalu sepak terjangnya, bagaimana siapa yang berjasa di antara mereka Ba'alawi yang mengislamkan nenek moyang atau leluhur kita. Itu yang disampaikan secara terus-menerus. Dan dibukukan dalam satu kitab atau catatan sejarah mereka. Kita malam hari ini akan melihat dari sisi yang berbeda supaya seimbang asal-usul sumber referensi informasinya, yakni dari sudut pandang Al-Irsyad yang ada di Indonesia. Kita buka kitab sejarah karya dari alumni pertama Al-Irsyad yang ada di Indonesia, dari Batavia, yakni Sholah Abdul Qadir Al-Bakri. Seorang sejarawan keturunan Hadromi, tapi mencintai negeri kita ini. Tarikh Da'watul Irsyad fi Indonesia, atau Tarikh Da'watil Irsyad fi Indonesia, sejarah dakwahnya lembaga Al-Irsyad yang ada di Indonesia. Al-Irsyad pecah kongsi dengan Ba'alawi ya gara-gara terakhir kali adanya kontradiksi ya fatwanya Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surqati, khususnya yang ada di Solo pada waktu ada pernikahan antara Habibah dan non Ba'alawi. Ini menjadi tolak ukur yang sebenarnya sebelumnya itu sudah ada riak-riak perbedaan ya, yang seharusnya Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surqati ini membela mereka Ba'alawi, tetapi akhirnya dari Jam'iyat Khair pecahlah menjadi dua, yakni Rabithah Alawiyah dan Al-Irsyad. Selama ini kita mengenal Al-Irsyad itu masih condong ke moderat ya. Sama seperti pandangan kemoderatannya Gontor ya, seperti yang ditiru lagi oleh Al-Khairat Palu Sulteng sana, hampir sama. Tetapi Al-Irsyad lebih condong tidak mengunggulkan klannya, tidak mengunggulkan kesukuannya asal-usulnya, tapi bisa membawa suasana bagaimana bisa menyatu dengan penduduk asli Nusantara. Ini Al-Irsyad. Tapi walaupun begitu ya masih banyak juga dari kalangan mereka yang bekerja kepada Belanda, mengabdi untuk menjadi kapiten Arab ya, mengawasi kita-kita. Ya namanya orang bertahan hidup ya di negeri orang ya, di negeri kita berarti ya, itu berbagai macam cara ditempuhnya.
Para pemirsa dan pendengar semua, Tarikh Dakwah Al-Irsyad fi Indonesia ini sudah kami sertakan di link bawah video kita, haizin.com flipsbooks, yang bisa menjenengan semua akses. Isinya seperti apa? Bahasanya campuran antara bahasa lama dan bahasa pasaran, tapi tetap mudah memahaminya. Ini dikarang oleh seorang pemikir yang berasal dari Indonesia, yakni Sholah Abdul Qadir Al-Bakri. Tidak hanya kitab sejarah ini saja yang beliau karang, termasuk diantaranya adalah Tarikh Hadramaut Al-Asasi, siasat atau politik yang ada di Hadramaut. Perlu kita ketahui bahwa Sholah Al-Bakri ini bukan Ba'alawi. Nah, ini akan menjadi bahan renungan kita bersama antara dua kabilah besar yang sama-sama berasal dari Hadramaut atau Arab bertengkar di negeri kita. Lah, kita sendiri kurang mampu untuk menangkap sinyal-sinyal kesejarahan mereka, karena pada waktu itu Indonesia sedang dalam keadaan sibuk berjuang, memperjuangkan kemerdekaannya. Sehingga ilmuwan-ilmuwan kita ini terkonsentrasi ke ranah perjuangan kemerdekaan, bukan mengarang dan sebagai peneliti ya, atau wasit bagi kedua klan ini, Ba'alawi dan non Ba'alawi yang ada. Nah, yang akhirnya diterbitkanlah kitab-kitab atau buku sejarah versi mereka berdua, yang akhirnya yang saat ini berada di tangan kita, yakni Tarikh Dakwah Al-Irsyad fi Indonesia. Seperti apa? Ini ada dengan mulai dari halaman 7, panjenengan nanti buka bersama. Halaman 7. Sebenarnya Islam masuk ke Indonesia itu sejak abad 1 Hijriah. Jadi sudah lama. Jadi tidak seperti yang tercatat di dalam buku sejarah kita. Itu kan hanya bomnya, bukan pertamanya, tetapi secara besar-besaran, ya, dan dikenal oleh masyarakat kita. Menurut buku The Pricing of Islam karya dari Arnold, ya, ini menyebutkan bahwa sejak abad 1 Hijriah, ya, pada tahun 30-an Hijriah, Innal Islam, nah ini, bahwa sesungguhnya Islam itu masuk ke setiap jazirah atau kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia itu pada tahun fi sanati thalathina minal hijrah, tahun 30 Hijriah. Tahun 30 Hijriah ini sudah ada. Nah, Masehinya ya abad 7, ya, sudah ada umat Islam yang ada di Indonesia ini. Ini halaman 7, terus nanti halaman 10. Kudumus Syekh Ahmad Muhammad As-Surkati Al-Ansori dari Sudan datang ke Indonesia pada tahun 1329 Hijriah di Batavia, ya, di Jakarta. Ya, karena memang dipanggil untuk menengahi ya konflik yang ada, yang menjadi harapan Ba'alawi agar Syekh Ahmad Muhammad As-Surkati ini membela mereka. Terus pada waktu beliau mendatangi undangan keturunan Arab yang ada di Indonesia, masih mesra-mesra saja dengan keduanya. Belum ada namanya Al-Irsyad, belum ada namanya Rabithah Alawiyah, Ba'alawi, non Ba'alawi, itu belum ada. Masih bersatu semua. Terus akhirnya mulai ada riak-riak perbedaan, ya, yang mencolok diantaranya dengan buka halaman 10, baris yang ke-1, 2, 3, 4, 5 dari bawah. 5 dari bawah. Halaman 10, 5 dari bawah. Nah, ini yang menyinggung
perasaan Ba'alawi karena keputusan dari Syekh Ahmad As-Surqati yang tidak membela usulan mereka. Perbedaan-perbedaan itu akhirnya seorang dari anggota perkumpulan dari Ba'alawi, ya jamaah atau lembaga ya atau kelompoknya Ba'alawi, meminta kepada Syekh As-Surqati yang selalu memberikan pelajaran dan selalu mengajar di madrasah-madrasah yang ada untuk menyuruh kepada para murid. Di sini difahami oleh Al-Irsyad itu murid-murid dari kalangan keturunan Arab, Hadramaut dan sekitarnya. Ya. Bitaqbili aidi abnai Ba'alawi, disuruh untuk mencium tangannya, ya sama-sama muridnya, ya Jam'iyat Khair, madrasah-madrasah yang diajar oleh beliaunya bersama dengan 4 orang timnya, ulama dari Mekah dan Sudan, untuk setiap pagi mencium tangannya murid-murid yang khusus berasal dari anaknya Ba'alawi. Ini kan jelas pelecehan kalau menurut saya, sama pada murid ya, kecuali ya murid mencium tangan gurunya dari Ba'alawi itu masih dimaklumi ya, masih dimaklumi. Ini bukan mencium tangan syekh atau guru ustadznya, bukan, tapi sesama, antar sesama murid, beda kastanya. Ba'alawi itu karena Sayyid katanya, Syarif katanya, Habib katanya, yang akhirnya minta ya hak istimewa kepada Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surqati ini. Setiap pagi murid-murid harus mencium tangannya anak-anak dari kalangan Ba'alawi. Fikil disobahin, jangan baca sendiri. Ini loh jelas, ini kalau dikatakan kita ini dikatakan rasis ya. Oh, rasis menuduh rasis malah. Nah, ini bukan karya saya. Ini karya dari Sholah Abdul Qadir Al-Bakri, sejarawan dari Hadrami yang mukim di Indonesia, dari pendidikan Al-Irsyad. Jadi ini sangat berbahaya. Ini sama-sama orang Arabnya. Katanya, ya katanya kan begitu, ngakunya kan keturunan Arab, padahal ya nggak Arab, ya nggak Arab. Lah terus, seandainya ada anak-anak dari pribumi Nusantara ikut belajar di madrasahnya, apakah disuruh mencium tangannya anak-anak mereka Ba'alawi itu? Yo pasti lebih, malah disuruh sujud nyembah, malah loe nemen. Nah inilah yang tidak disetujui. Akhirnya apa jawaban dari Syekh Ahmad Muhammad As-Surqati? Wadubaan, tentu saja. Wah, menolak dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik dan lembut, ya, dengan cara yang sejuk hatinya, ya. Tolak watobaan rofadho Syekh As-Surqati itu enggak mengabulkan. Ini Syekh Ahmad As-Surqati mau diperalat untuk membela kepentingan mereka. Tapi sejak dulu lah ya. Oleh sebab itu, jika sekarang kok ada kalangan selain dari Ba'alawi disuruh untuk mencium tangan anak-anak Ba'alawi, itu ya wajar. Niru leluhurnya dulu begitu. Oleh sebab itu saya perintahkan tidak boleh mencium tangan anak-anak mereka, baik yang berasal dari kiai ataupun santri atau jamaah-jamaah kita. Nanti akan mendukung kesombongan mereka. Mulai sejak kecil sudah didoktrin dengan doktrin yang jelas-jelas ya murka, merusak peradaban kita dengan kasta. Ini yang harus kita hindari bersama. Jangan, nanti mereka akan semakin tambah kesombongannya. Nyombongi wong sombong itu boleh. Nyombongi wong sombong jika kita tahu ketika orang yang kita sombong itu akan mampu menerima kemanfaatannya lalu hilang sombongnya, itu malah bagus, disunahkan. Tapi sebaliknya, jika kita menghormati orang sombong
Dan kita tahu jika kita hormati mereka tambah kesombongannya berarti haram. Berarti kita mendukung mereka tambah sombongnya. Nah ini tidak boleh. Oleh sebab itu dimulai dari sekarang. Saya akan lebih menghormati dan mencium tangannya anak-anak santri-santri kita. Tidak hanya santri, semua orang akan kami hormati. Nah ini termasuk pelecehan. Terus halaman berikutnya halaman 11. Jelas watobaan rofadho as-Syekh Asurkati, tentu Syekh Asurkati nggak mau menerima permintaan mereka dengan menolak secara bijaksana, karena pendidikan madrasah yang dikelola oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Asurkati ini dibuka pintunya bukan untuk membedakan mana murid atau santri yang berasal dari Ba'alawi dan non-Ba'alawi atau pribumi, tidak ada bedanya. Nah, inilah kebijakan yang luar biasa dari Syekh Ahmad bin Muhammad Asurkati. Fakulluhum abna'u muslimin, mereka semua ya murid-murid ya itu semua adalah anak-anaknya orang Islam. Tidak ada bedanya antara Alawi ataupun tidak Alawi. Dengan begitu ini berarti menjalankan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum li Adam wa Adamu min turab, la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin wala li abyadha ala aswada illa bittaqwa. Loh ini loh. Jadi kalau ada al-irsyad bahasa lama yang membela Ba'alawi, berarti dia lupa akan nasihat leluhurnya seperti ini. Jadi bahasa lama itu masih membela Ba'alawi, gara-gara ketika ditanya apakah percaya Habib-Habib itu keturunan Nabi kita, jawabannya masih ngambang. Ngambangnya gimana? Kita kan nggak tahu apa-apa. Kalau mereka yang bilang keturunan Nabi kita harus percaya. Itu bahasa lama, duo ya lah. Khalid Reza bahasa lama dan apa? Khalid dan dua bahasa lama itu. Sama, tidak hanya bahasa lama saja. Ya banyak di antara non-Ba'alawi yang membela Ba'alawi. Nah ini sangat disayangkan karena nggak ngerti ya sejarah catatan dari leluhurnya seperti ini. Bahkan kalau kita tarik ke belakang, ya kapiten-kapiten Arab dari non-Ba'alawi dari Al-Irsyad itu juga kualat, ya, ikut menindas kita sebagai mata-mata Belanda. Nah, ini yang perlu kami garis bawahi dan kami minta bersama supaya Ba'alawi tidak hanya yang berasal dari Az-Zubaydi dan At-Tamimi saja. Semuanya harus terlibat mendukung perjuangan kita. Dulu Ba'alawi konfrontasi dengan leluhur kalian. Sekarang malah kami yang ditindas oleh mereka. Dijajah, direndahkan, ditundukkan. Buktinya apa? Wong jenengan saja ditundukkan. Hei anak-anak kalian, setiap pagi cium tangannya anak-anak kami, kan begitu? Iya, dilalai. Syekh Ahmad bin Muhammad Asurkati menolaknya. Nah, ini dengan asal dasar ini kanjeng Nabi kita. Kullukum li Adam, kalian semua itu berasal dari Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu dari tanah. Nggak boleh asal-usul saya darah Nabi, suara suci Nabi. Kedabrus, ya. La fadla li Arabin ini loh. Kalau mereka memegang teguh dalil hadis Nabi yang sahih ini, tidak akan berani merendahkan sesama umat selain golongannya. Bahkan ketika kitab Nahrul Maurud ya kita perlihatkan bersama di hadapan non-Ba'alawi Al-Irsyad ya. Mestinya Al-Irsyad mati-matian membelanya karena di situ ada keterangan tentang bahwa selain orang Arab alias orang Ajam, ya orang Indonesia Nusantara, ya itu kalbahaim, seperti binatang. Loh, ada kitab yang menulis seperti itu. Harusnya Al-Irsyad tahu. Ya mungkin Al-Irsyad nggak tahu, mungkin nggak punya kitabnya, ya. Kok sekelas Al-Irsyad, walau sekelas kiai-kiai PBNU, ya, PCN, PWNU, PCNU, MWCNU, ranting NU kita ya nggak ngerti. LDNU kita aja nggak punya kitab ini. Oleh sebab itu alhamdulillah kitab ini ada di tangan panjenengan semua. Monggo dikaji bersama. Tidak hanya
para kiai saja, semuanya berhak untuk melihat, membacanya, menelaahnya, bertanya kepada santri-santri yang pernah mondok, ya, atau yang pernah kuliah sulun terjemah, ya, buku sejarah ini. Ini alasannya, kullukum li Adam wa Adam min turab la fadla li arabina ala jamin wa la abyadu ala aswad illa bitaqwa. Kuncinya adalah takwa, nggak ada yang lainnya. Ini loh yang hampir sama diucapkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, asyaraf minal adab man laisa lahu adab wajaba ali santab, ya. Ini ada lakinau bil ilmi wala, dengan ilmu dan adab, tata krama waddin misbahul albab. Agama itu adalah cahaya, ya, cahaya bagi orang-orang yang memiliki akal sempurna. Ini penting untuk kita jadikan pegangan, bukti bahwa anak cucu kita semua harus mengetahuinya, sepak terjang Ba'alawi yang ada di Indonesia dan bahkan al-irsyadnya juga. Ketika jawaban dari Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surqati menolak permintaan mereka, akhirnya mereka membuat fitnah. Sama seperti yang terjadi pada diri kiai-kiai kita saat ini yang berjuang meluruskan nasab dan sejarah. Dituduh PKI bangkit lagi. Syekh Ahmad As-Surqati juga difitnah dan langsung membantah. Membantah dengan pernyataan, ini Ahmad As-Surqati ngomong sendiri, kami, ya, saya ini juga difitnah bahwa saya pernah berkata sesungguhnya keturunan Nabi kita itu sudah tidak ada. Nah, ini fitnah, ya. Sama seperti kita yang dituduh selama ini oleh muhibbinnya, ya, fanatik buta membela mereka. Kami ini dikatakan tidak percaya masih adanya dzurriyyah Nabi kita. Terus berikutnya bahwa Said Ahmad bin Isa itu berasal dari Persia. Nah, ini padahal Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surqati tidak mengatakannya. Itu fitnah dan fitnah. Ya, kalau kita ya fitnah PKI, dengki, iri, dan seterusnya. Ini ditulis langsung. Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surqati ini cerdik luar biasa, mampu membaca dan menerima sinyal, ya, lalu membantahnya dengan data. Berikutnya yang paling ekstrim itu halaman 33 tentang fatwanya Syekh Umar Alatos yang kemarin sempat kita bahas bersama dengan fatwanya Mufti Batavia Belanda. Ya, halaman 33, fatwa Syekh Umar Alatos, menjaga kafaah di dalam nikah itu wajib hukumnya, dan ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah orang Arab itu tidak bisa ada yang membandingi selain Arab, orang ajam manapun. Nah, ini termasuk ekstrim ini. Ajam itu, orang ajam itu non Arab tidak bisa sebanding, sekufu dengan orang Arab. Nah, ini fatwa dari Syekh Umar Alatos. Alatas itu kan Ba'alawi, ya. Terus yang kedua, Quraisy, suku Quraisy. La yukafirun ghairuhum min baqiyatil Arab. Suku yang paling mulia itu adalah suku Quraisy dari antara orang-orang Arab. Ya, ini berdasarkan surat Al-Quraisy. Termasuk doktrin-doktrin seperti ini nggak boleh. Semua itu dihapus, mansuh dengan la fadla li arabiyyin ala ajamiyin itu. Kalau sudah dihapus itu bitakwa semua, nggak usah digunakan dalil fatwa Syekh Umar Alatos ini. Terus yang ketiga, Bani Hasyim itu tidak kafaah dengan selainnya dari golongan Quraisy sekalipun. Terus yang keempat, anak-anaknya Fatimah Az-Zahra dari keturunannya Hasan dan Husain radhiyallahu anhum itu tidak bisa sepadan dengan lainnya dari Bani Hasyim. Dengan Bani Hasyim saja tidak sepadan, apalagi dengan sampeyan. Apalagi dengan kiai. Oleh sebab itu ketika mereka memahami fatwa leluhurnya ini dengan mengatakan kiai-kiai yang menikahi Syarifah, Habibah, Sayyidah itu sama dengan zina.
sama dengan zina, menyakiti hati Nabi kita. Katanya seperti itu. Dan ibadahnya tidak akan diterima. Taubatnya tidak akan bisa diterima sampai dia bisa mengembalikan keperawanannya. Nah, ini termasuk doktrin yang berbahaya. Kalau ini diterapkan di Indonesia tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, ini bahaya ini. Nah, ini diterangkan sampai 2 halaman. Halaman 33 ya, tentang fatwa Asy-Syaikh Umar Al-Attas. Nah, diterangkan ya, termasuk walaupun ridho sekalipun. Padahal ini dijawab langsung, ditolak oleh Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surkati. Raddus Sayyid Rashid Ridho pun menolaknya ala fatwa Sayyid Al-Attas, pemilik majalah Al-Manar ya, Mesir itu. Raddus Sayyid Rashid Ridho ya, menolak ya fatwanya Sayyid Al-Attas atau Syekh Al-Attas tersebut, halaman 36. Jadi ini tarikh dakwah al-irsyad di Indonesia. Kami tidak bisa membahas secara lengkap keseluruhannya, dengan teruskan sendiri. Intinya ini lebih bersumber dari data yang seimbang, tidak hanya dari kita tapi dari eksternal Ba'alawinya. Jadi bisa seimbang. Nanti kalau ada yang membantah dari kalangan Ba'alawi, wah itu fitnah lah, ini ada kitabnya, mereka nggak punya. Demikian pertemuan kita malam hari ini yang membahas tentang tarikh dakwah al-irsyad di Indonesia, bahwa ada doktrin-doktrin dari Habib Umar Al-Attas yang berbahaya, ya, berbahaya. Dan begitu juga ada permintaan dulu pada waktu Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surkati ya, supaya kastaka sekelas Al-Irsyadi non Ba'alawi saja diperlakukan seperti itu, apalagi lainnya. Ini hampir sama seperti Belanda yang mengkasta nomor satukan mereka dan Eropa lainnya, lalu kasta kedua India, China, dan Arab. Lagi kajiannya bahwa Arab itu tidak ada yang membandingi, menyamai, yang sepadan dengannya dari Ajam lainnya. Quraisy itu yang paling tinggi, tidak ada yang bisa menyamai dan seterusnya. Bahkan tidak boleh menikahi muslimah kalangan mereka dari Ba'alawi khususnya, ya. Tapi ini ditentang oleh Syekh Rashid Ridho dan Syekh Ahmad Muhammad As-Surkati. Begitu juga tentang beliau Syekh Ahmad Muhammad As-Surkati yang menolak permintaan dari Habib Ba'alawi yang mulai kecil untuk mencium tangannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maafnya. Dan demikian, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.